Dalam sebuah rilis yang diterbitkan The Future of World Religion and Pew Research Center beberapa tahun lalu, tersensus kurang lebih 2,2 miliar masyarakat dunia memeluk agama Islam, atau setara dengan 23% penduduk bumi. Penelitian yang sama mendapatkan sebaran data bahwa 226 juta muslim tersebut tinggal di Indonesia. Tidak saja pemeluk mayoritas dengan persentase 87% penduduk, juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penganut muslim terbesar di dunia. Berkembangnya Islam di Nusantara tak lepas dari kontribusi para saudagar, ulama, syekh, habib, ustadz, sampai dengan para wali Allah. Perjalanan panjang itu memunculkan berbagai kisah dan cerita, sampai kepada yang dikenal masyarakat sebagai wali majdub. Siang ini, dalam episode spesial, Selebritas Young on the Weekend mengisahkan apa dan siapa wali majdub itu. Bagaimana posisi mereka di tengah masyarakat dan benarkah karomah mereka setara dengan para wali yang sudah diakui keistimewaannya. Penyebaran Islam di Nusantara sudah berlangsung lama. Sejumlah literatur menulis agama Islam sudah masuk pada abad ke-7. Sebagian menyebut di abad ke-13. Perkenalan penduduk Nusantara dengan Islam dibawa para musafir yang biasa disebut darwis atau fakir. Mereka adalah sekelompok kaum sufi dari tanah Arab yang gemar mengembara dari satu negeri ke satu negeri lain untuk menyebarkan ajaran Islam seraya mengajarkan ilmu tasawuf. Yang selama ini kita tahu dari saudagar Muslim dari tanah Arab datang ke sini gitu. Terus memang nggak bisa dipungkiri perkembangan Islam di Indonesia juga awal mulanya 9 wali menyebarkan itu. Banyak sih, banyak cerita. Dan menurut saya pribadi yang paling tepat dan paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia adalah orang-orang dari Hadramaut Yaman atau dari Mekah, Arab. Menurut saya begitu. Ini juga pernah diungkapkan oleh Buya Hamka. Namun dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, penyebaran lebih luas tak lepas dari kontribusi dan pengaruh saudagar yang datang dari negeri Arab, Persia, dan Gujarat, India. Mereka berdagang sekaligus berdakwah. 3 teori ini disepakati sebagai awal mula berkembangnya Islam secara masif. Kalau di Indonesia itu kan sebenarnya tidak ada satu single waktu ya, karena ini kan beragam gitu loh. Jadi tergantung pertama daerah mana dan kedua coraknya gitu loh. Nah, abad 13 misalnya selama ini dianggap sebagai awal perkembangan yang paling penting dari Islamisasi, karena di Samudra Pasai di Sumatera Utara, ujung utara berdiri 3 kerajaan Samudra Pasai itu tahun 1297. Nah, di Jawa waktu itu yang berdiri itu bukan Islam tapi Dumbu dan Majapahit gitu loh. Nah, Jawa itu baru berdiri ketika Demak mulai muncul sebagai sebuah kerajaan Islam itu tahun 1500-an. Jadi jauh setelah Sumatera baru ke Jawa, begitu. Jadi kalau ngomong Indonesia itu tidak ada satu waktu yang spesifik tentang kapan datangnya Islam, tergantung daerahnya masing-masing, gitu aja. Untuk menjadikan agama Islam semakin dikenal, sebagian para pedagang bahkan menikahi wanita pribumi dan tinggal di Nusantara. Dari keturunan para sufi dan pedagang inilah kemudian bermunculan para tokoh penyebar Islam yang tercatat dalam tinta emas sejarah. Di Pulau Jawa yang paling sohor adalah Wali Songo atau 9 wali. Ya semestinya nggak tahu begitu banyak ya, cuman memang ada beberapa napak tilasnya di daerah Jawa ini gitu, ada beberapa, ada di Cirebon, Sunan siapa itu Cirebon ya, ada terus ada juga yang di daerah Jawa Timur, banyak lah pokoknya untuk di daerah Jawa itu napak tilas dari Sunan
apa sunan-sunan itu Wali Songo itu? Kita memahami memang Islam di Pulau Jawa itu dibawa oleh Wali Songo dan mereka melakukan akulturasi, melakukan dakwah yang disematkan dengan budaya setempat. Jadi mereka tidak mengubah budayanya, tetapi nilai-nilainya yang diubah. Ya, di mana umpamanya dengan pertunjukan wayang itu tidak diharamkan wayangnya, tetapi diisi dengan sejarah Islam. Bahkan ketika masuknya itu diberikan semacam karcis tanpa bayar uang, tapi bayar kalimusodo, kalimat syahadat gitu. Jadi mereka melakukan akulturasi yang ada di masyarakat, bahkan cenderung menjadi solusi. Jadi emang betul untuk para waliullah, atau bisa dikatakan dengan salah satunya yaitu Wali Songo, Wali 9. Wali Songo itu memang ada sebagian yang memang keturunan dari Palestina, dari Arab Saudi, dari Iran, dan juga dari negara lainnya. Bahkan para saudagar menikahi pribumi dan menghasilkanlah keturunan yang menjadi para penyebar agama Islam di Nusantara. Kenapa bisa menikahi pribumi? Karena memang penceramah atau pendakwah dari luar negara itu ingin menjadikan Indonesia atau Nusantara menjadi agama Islam untuk kebanyakan orang, begitu. Dalam menyampaikan dakwahnya, Wali Songo bukan tanpa hambatan. Penolakan dan pengusiran terjadi di banyak daerah. Apalagi pada masa itu, masyarakat masih banyak yang percaya kepada animisme dan dinamisme. Belum lagi kuatnya keyakinan yang diturunkan dari leluhur berupa tahayul dan ritual-ritual mistis. Namun, 9 wali itu juga bukan tanpa bekal. Selain menguasai ajaran Islam, mereka adalah orang terpilih yang diberkahi keistimewaan berupa karomah oleh Allah. Orang awam mungkin memahaminya sebagai orang yang sakti mandraguna. Tidak melulu bermodal keistimewaan yang datang dari Sang Halik, 9 wali memiliki cara dan pendekatan berbeda sesuai kepandaian dan keahlian. Sunan Gresik sebagai Wali Songo tertua mendekati masyarakat dengan cara mengajarkan berdagang dan membuka usaha. Sunan Ampel membuka sekolah dan pesantren. Sunan Bonang melalui pendekatan musik dan kesenian. Sunan Giri, Sohor karena ilmu batin dan keistimewaan berjalan cepat bak angin. Sunan Derajat terkenal dermawan dan jiwa sosial tinggi. Sunan Kalijaga melanjutkan cara yang ditempuh Sunan Bonang yang juga gurunya. Sunan Kudus Piawai bercerita dan menguasai ilmu fikih, tauhid, hadis, dan mantik. Metode dakwah Sunan Muria melalui jalan sastra dan kesenian rakyat. Yang begitu baik dibicarakan adalah Sunan Gunung Jati atau dikenal juga sebagai Syekh Syarif Hidayatullah yang memulai syiar di daerah Cirebon dan sekitarnya. Selain dikaruniai karomah, beliau juga ahli bahasa dengan menguasai 99 bahasa, ahli politik, ahli pendidikan, ahli strategi perang, dan mahir ilmu kedokteran. Jadi wali itu, ini kan ada Wali Songo. Sebutan wali di situ lebih kepada seorang pejuang, disebut dengan wali. Tapi ada wali dalam terminologi ia sebagai kekasih Allah. Di kekasih Allah itu tidak berkenaan dengan semata-mata ilmunya, meskipun kadang-kadang memang orang yang berilmu itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi soal wali itu soal kecintaan kepada Allah dan soal kedekatan dengan Allah. Beliau aslinya adalah keturunan langsung dari kerajaan Pajajaran, asli Sunda, tetapi karena memang ibunya menikah dengan orang Arab Saudi, akhirnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu dilahirkanlah di Palestina dan menguasai beberapa bahasa, menguasai juga ilmu kedokteran. Tetapi ilmu kedokterannya itu bukan berarti menurut ilmu medis, tetapi yang digunakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati itu adalah ilmu kebatinan yang bisa mengobati orang tanpa adanya sababiah obat medis. Jadi hanya dengan langsung doa hakikat kepada Allah, sababiahnya dengan doanya yang dibacakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan beliau pun juga pandai dalam berpolitik ya. Akhirnya beliau itu datanglah ke tanah Jawa untuk bisa menyebarkan agama Islam, mengobati orang-orang sakit, dan juga berpolitik dengan cara berdakwah. Kalau Nabi dan Rasul dianugerahi mukjizat dan irhas, para wali Allah dikaruniai karomah, atau dalam secara bahasa Indonesia berarti kemuliaan dan kehormatan. Secara konkret,
karomah adalah kejadian luar biasa di luar logika dan nalar manusia. Wali Allah yang paling terkenal karena karomahnya salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, dianggap sebagai walinya para wali. Wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah, cinta kepada Allah. Ada yang melalui karena ilmunya dan juga pengamalannya, ada yang memang Allah tentukan. Allah pilih dia, disebut dengan bil karomah wal istiqomah. Kalau bil karomah itu dengan Allah cara menunjuk langsung. Saya tunjuk namanya Habib Ja'far, saya tunjuk siapa namanya Muhammad atau Husain atau siapa namanya yang Allah sudah tunjuk, Allah jadikan sebagai walinya. Nah, ada yang melalui dia bersyariat. Allah berikan kepada dia ilmu, lalu pengamalan sebagaimana biasa, lalu dia salik, ya, jalan sehingga mendapat sebagai waliullah, orang yang menjadi kekasih Allah. Tidak mudah untuk mencapai tingkat wali. Seorang waliullah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Pun Allah dekat dengannya. Setiap saat hatinya senantiasa bergantung pada Allah. Tak sedikit pun ada rasa takut atau kekhawatiran terhadap berbagai perkara di muka bumi. Dan ketika orang membicarakan tentang wali Allah dengan segala keistimewaannya, ada satu golongan lagi. Mereka biasa yang dipanggil wali majdub. Siapa mereka itu? Dan apakah benar memiliki karomah setingkat para wali?